ada kesadaran lagi gitu ya, oleh Allah diizinkan bangun lagi. Ada beberapa yang memiliki pengalaman rohani. Nah itu sebenarnya dalam mimpi yang dia rasakan itu apanya? Maksudnya saya belum ngerti juga dari segi ilmiahnya seperti itu. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kebaikan bagi yang, seseorang yang oleh beberapa orang adalah keburukan bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Terus yang kedua, di Az-Zumar itu ada ayat mengatakan bahwa ketika kita tidur itu bahwa nyawa kita dalam genggaman Tuhan dan akan dikembalikan lagi ketika bangun. Itu akan dibangkitkan lagi. Iya, akan dikembalikan lagi nyawa itu. Iya. Begini, orang-orang yang disebut dekat dengan Tuhan atau secara terminologinya dalam ilmu tasawuf yaitu al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Yang jauh dengan Tuhan itu al-mub'adun, orang yang dijauhkan dengan Tuhan. Ini terjadi, ya persoalannya anggapan, persepsi, penilaian atau asumsi. Bukan keputusan Tuhan tapi asumsi manusia. Orang-orang yang jauh dari Tuhan, ketika mereka itu berbuat kebaikan, ngasih santunan anak yatim piatu, seperti memperbaiki rumah orang-orang jompo yang mau roboh, seperti bagi-bagi beasiswa untuk anak-anak jenius, seperti dan seterusnya. Termasuk juga ritual-ritualnya, ibadahnya, semuanya. Mereka akan mencatatnya sebagai kebaikan. Iya kan? Tetapi ketika kebaikan orang-orang yang mub'adun, yang dijauhkan dari Tuhan, dilihat oleh orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan dan mengerti kebenaran dengan sesungguhnya, mereka melihat apa yang mereka lakukan bukan kebaikan tetapi kejahatan. Orang yang jauh dengan Tuhan mengumpulkan anak yatim piatu bagi santunan, bansos, santunan, naik ke panggung, berbaris dan dibagi amplop 50.000, beras 1 kilo, Indomie 2 potong dan sebagainya. Orang-orang yang jauh dari Tuhan merasanya mereka, aku sudah berbuat baik. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan mengatakan mereka sedang mempertunjukkan yatim piatu sebagai tontonan naik ke panggung. Itu adalah penghinaan terhadap anak-anak yatim. Setahun sekali mereka ngasih beras 2 kilo. Setiap hari makan mereka sepanjang tahun, tidak pernah dipikirkan apakah itu kebaikan. Orang yang jauh dari Tuhan mengatakan, aku banyak bersedekah, banyak bantu orang. Orang yang sudah paham Tuhan mengatakan mereka tidak berbuat baik, tapi mereka memperbudak orang lain dengan kebaikan-kebaikannya. Dan seterusnya.
Ini dalam Al-Quran disebutkan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang di dunianya tersesat, tetapi selama di dunia mereka merasa selalu berbuat baik, tetapi nyatanya semuanya adalah kejahatan. Kebaikan bukan karena kasih sayang, tapi memperbudak orang lain supaya nurut semua. Sampai sekarang peribahasa mengatakan setiap donatur itu pasti